Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi itu adalah kesediaan untuk hidup saling meninggal. Ya, itu tasamuh, ya, keramahan di dalam perbedaan. Orang hidup itu selalu mengalami aneka perjumpaan. Ya, orang bisa berbeda-beda pandangannya, suku, bahasa ibu, ya, dan juga gagasan-gagasannya. Maka ramah kepada perbedaan itu masuk ke dalam toleransi. Dengan keramahan kepada perbedaan atau toleransi, maka yang penting bagi kita adalah saling memahami harapan dan pertimbangan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencapai kerukunan, mencapai relasi sosial yang adil, dan juga untuk bersama-sama menjangkau kesejahteraan, hidup di dalam keragaman. Ya, keragaman itu merupakan sunnatullah. Sejak dahulu kala, ya, selalu terjadi keragaman. Ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ya, syu'uban wa qabail, itu lita'arufu, untuk saling mengenal. Saling mengenal itu tidak sekedar saling mengetahui. Kita mungkin tahu si A, si B, tapi dengan mengenal kita menyapa, kita mengabarkan. Ya, kita ikut gembira ketika mereka bergembira, dan ketika mereka sedang mengalami musibah, kita ikut prihatin, menampakkan kepedulian, ada rasa empati. Itu saling kenal mengenal. Di dalam syariat agama Islam, hidup rukun itu merupakan pesan yang sangat penting. Bahkan kerukunan itu merupakan aset yang lebih berharga daripada harta seisi bumi ini. Silahkan nanti dicek di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 63. Penting bagi kita untuk memperhatikan pesan-pesan tentang kerukunan itu. Kerukunan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seseorang dianugerahi kerukunan, dia dianugerahi, ya, dengan sesuatu yang sangat berkah untuk menjalani kehidupannya. Dan sebaliknya, apabila orang tidak dianugerahi rasa rukun itu, maka harta seisi bumi tidak dapat menggantikannya. Ini luar biasa. Penting sekali bagi kita untuk terus-menerus membiasakan cara-cara hidup rukun itu. Dari hidup rukun itu dapat dibangun situasi tafahum, saling memahami. Dapat dilakukan musyawarah. Ya, kita bisa berbagi pandangan. Bahkan kita juga bisa belajar satu kelompok dengan yang lain untuk mengetahui mengapa bisa begitu, mengapa pandangannya berbeda. Ada apa di balik keragaman-keragaman itu. Apabila kerukunan itu sudah rusak, maka menjadi luar biasa mahal. Ya, seberapapun harta didaya gunakan untuk menambah, ya, kekurangan karena kerukunan ini akan sulit untuk dibayar. Banyak sekali masyarakat bangsa-bangsa yang tadinya rukun, tetapi karena tidak saling menghargai keragaman, akhirnya mereka berselisih pendapat, tidak juga diselesaikan, mereka masih berteguh kepada kepentingan masing-masing, pandangan masing-masing, akhirnya rusak kerukunan mereka, persatuan mereka. Dan akhirnya harta berapapun sulit dipakai untuk menutup, ya, kelemahan-kelemahan yang terjadi karena hilangnya kerukunan itu. Bangsa Indonesia harus terus-menerus bersyukur karena terdiri dari lebih dari 700 suku. Ada banyak sekali bahasa ibu. Masing-masing masyarakat memiliki perjumpaan yang berbeda-beda, hidup di dalam geografi yang sedemikian beragam, dan juga memiliki mata pencaharian sangat kaya. Tapi kita bisa bersatu. Itu tandanya kita memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anugerah ini lebih mahal, lebih berharga daripada harta seisi bumi. Anda lihat, rumah tangga yang tadinya syukur, ya, karena makmur, karena rukun. Tapi ketika benih-benih perselisihan itu dibiarkan, rusak kerukunan, ya, maka
kekayaan yang tadinya menenteramkan menjadi beban dan akhirnya disesali. Penting sekali bagi kita untuk terus-menerus menjaga toleransi. Kota Solo ini selama ratusan tahun lamanya mengalami perjumpaan yang sangat beragam. Ya, dulu kolonial Belanda itu membuat Solo menjadi sentra pengambilan keputusan sumber daya dan kewenangan. Kabupaten-kabupaten di sekitarnya atau daerah hinterlandnya itu menjadi tempat-tempat perkebunan kolonial. Ya, maka Solo menjadi tujuan dari banyak orang. Orang-orang pandai ingin sekali tinggal di Solo. Karena saking banyaknya orang yang pandai ini, maka persaingan menjadi ketat. Sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Maka tinggal di Solo adalah tinggal di sebuah pusaran. Pusaran gagasan, pusaran aspirasi, dan pusaran pengelolaan sumber daya dan kewenangan. Maka kota Solo menjadi sebuah magnet yang besar. Tidak aneh kalau orang-orang yang sudah terbiasa tinggal di Solo, terbiasa bermusyawarah. Lain halnya dengan orang-orang yang kaget ya, dengan kenyataan kota Solo yang seperti itu. Maka terjadilah kontestasi, terjadilah ya kenangan-kenangan, ya masalah-masalah, dan syukur alhamdulillah selalu bisa diselesaikan dengan sangat baik. Sekarang situasinya sangat rukun. Ya, saya termasuk yang sangat bersyukur tinggal dan boleh belajar di kota Solo sejak 1972 sampai sekarang mengamati hidup dari kota Solo. Dan saya senang sekali karena banyak sekali orang-orang yang hebat mendapatkan kesempatan untuk berlatih, untuk menimba pengetahuan dan wawasan di kota Solo. Ya, jadi itu bagian dari dinamika kehidupan. Maka jangan bosan untuk belajar dan saling berbagi. Ya, saya kira masih ada pesan untuk anak-anak muda ya. Itu selalu penting ya. Ya, baik. Penting bagi kita semua dan terutama juga bagi generasi muda untuk mempelajari ya, sejarah bangsa kita. Bangsa ini sudah mengalami aneka ragam ujian dan alhamdulillah bangsa kita ini selalu lulus cum laude. Karena ujian seberat apapun ya, dapat dilalui dengan benar-benar lulus dan lulusnya terbaik. Terbukti sekarang ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, paling rukun dan paling makmur di antara sekian banyak bangsa di dunia. Maka generasi muda perlu bersyukur terus-menerus dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar. Dan jangan lupa membangun kerukunan agar terbangun relasi sosial yang lebih adil untuk kesejahteraan kita semua. Menjadi Indonesia berarti siap untuk membangun kerukunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.